Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin wa zuratul mu'minin, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kurnia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus dicurahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur dan lapang waktu, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita laksanakan di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di mana saja berada, kemarin sudah kita bahas, sampaikan tentang arkanul Islam. Sekarang saya akan menyampaikan tentang arkanul iman, di mana melanjutkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya ketika malaikat Jibril alaihi salam menanyakan tentang rukun Islam, lalu beliau bertanya kembali, ma huwal iman, apa itu iman? Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari li khairi wa syarrihi minallah. Di mana para malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW di hadapan daripada para sahabat pada saat itu. Rasulullah menjawabnya, iman itu adalah kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam jasad kita mengamalkan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keimanan yang sempurna. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara al-iman ma'rifatun bil qalbi wa kullun bil lisan wa amalun bil arkan. Sebagaimana konsep daripada Rasulullah SAW, kalau kita sebagai hamba yang beriman, tidaklah hanya senantiasa bilisan semata kita ngomong saja, amantu, aku beriman lah, walakin bil qalbi, di dalam hati, wa amalin bil arkan, ya, setelah mengucapkan dengan lisan, segala bentuk anggota tubuh kita yang sifatnya fi'liyah, amaliyah, kita laksanakan. Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Allah memerintahkan kita menebarkan kebaikan, kita tebarkan kebaikan, di mana saja berada, kepada siapa saja, akan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, antu'minu wa malaikati, billah wa malaikati, kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, di mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala min kabairil malaikah, pembesar-pembesar malaikat itu ada 10. Jibril yang Allah tugaskan untuk membasakan kepadanya, yaitu menyampaikan wahyu kepada para utusan-utusannya. Ditutup dengan daripada Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Selesai daripada itu semua, senantiasa suruh malaikat-malaikat. Setelah Rasulullah SAW wafat, selesai daripada utusan, namun wahyu tersebut disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan pada hari ini agamamu, ya, mana wa halallah, Allah menghalalkan daripada kamu yang baik-baik, yang buruk jangan diambil. Allah haramkan itu semua buat kita.
para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, malaikat Jibril sekarang ngapain? Tugasnya ngapain? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya sendiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikatnya itu semuanya yusholluna. Ini kalimat daripada grammar Arabiknya atau ilmu nahwunya itu fi'il mudhari, berarti sedang terus bersolawat akan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat kalian, bersalamlah kalian kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rukun iman yang kedua ini beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya lagi malaikat Mikail, memberi rezeki, malaikat Israfil, peniup sangkakala. Ketika nanti diperintahkan daripada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka beliau senantiasa akan melaksanakan itu semua. Hancur berakhirlah daripada alam dunia, kehidupan dunia ini. Malaikat Israel bagian mencabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir menanyakan di dalam kubur. Di mana saja manusia dikubur? Di dalam lautankah? Di dalam bumikah? Baik manusia tersebut yang berada di dalam yang namanya perut-perut hayawan, semata-mata tidaklah luput dari pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Raqib Atid yang senantiasa Allah kuasakan kepadanya mencatat amal kebaikan, mencatat amal keburukan manusia. Manusia yang bagaimana? Yang mukallaf, yang sudah balik, dewasa, berakal. Ya, senantiasa orang Islam sajakah? La, semua manusia. Allah akan catat itu. Ya, melalui daripada malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Malik menjaga daripada pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga daripada pintu surga. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat. Selanjutnya beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil Allah turunkan, pasrahkan kepada Nabi Isa, di mana beliau semuanya senantiasa menjadikan kitab-kitab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman tuntun pada umat pada masanya. Setelah Nabi terakhir diutus, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membasrahkan, memberikan, yaitu kitab suci Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Selanjutnya beriman kepada rasul-rasul, di mana jumlah daripada para rasul, para anbiya Allah Subhanahu wa taala itu ada 25 yang wajib untuk kita ketahui. Ya. Namun di luar daripada itu semua para nabi Allah. Ya. Bedanya nabi dan rasul, kalau nabi diberikan wahyu petunjuk oleh Allah untuk menjalankan dirinya sendiri daripada beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk nabi dan Rasulullah utusan Allah diberikan wahyu dari Allah senantiasa untuk disampaikan kembali, tabligh kepada seluruh umat manusia yang hidup di zamannya. Makanya para rasul memiliki 4 sifat: sidik, jujur, amanah, bisa dipercaya, tabligh, menyampaikan wahyu, fatonah, pintar, cerdas. Enggak ada yang namanya rasul itu bodoh, baladah, la. Ya, kecuali manusia biasa itu pasti umum memiliki sifat bodoh. Namun para rasul lah, semuanya Allah berikan kecerdasan. Yang kelima yaitu beriman kepada hari kiamat, di mana hari kiamat ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kapan terjadi, ya. Namun tanda-tandanya sudah ada, di antaranya adalah manusia yang sering bermegah-megahan akan bangunan. Adanya seseorang budak melahirkan daripada seorang hamba melahirkan daripada tuannya. Ya. Kemudian
Ada lagi banyaknya orang yang senantiasa merendahkan akan dirinya demi duniawiya, merubahnya diri seseorang dari laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, ya. Ini semua di antara min alamatis sa'ah, tanda-tanda kiamat yang disampaikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk, yang semuanya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap manusia yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia ini, yang fana, di mana setiap manusia memiliki daripada ketentuan jalan hidupnya masing-masing. Mudah-mudahan senantiasa jalan hidup kita Allah selalu arahkan kepada kebaikan. Takdir terbagi dua, ada takdir mubrah, ada takdir mu'allaq. Takdir yang memang tidak bisa dirubah. Kalau memang sudah saatnya kita matinya umur sekian-sekian, ya sudah, selesai. Urusan panjang umur seseorang itu melainkan tambah keberkahan daripada dia menjalani kehidupan dunia. Yang kedua itu takdir mu'allaq, di mana masih ada hubungan terhadap manusia itu sendiri. Sehat, kaya, miskin, pintar, ya, bodoh, itu semua tergantung daripada manusianya itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan senantiasa daripada rukun-rukun iman ini kita dapat mengimani dengan sesungguh hati, dapat menjadi manusia yang beriman yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat, penuh keberkahan, menambah keimanan, sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'rifatun bil qalbina wa lisanina wa a'malina ilallahi ta'ala wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Allah akhirkan akhiran kita dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.